Oh, oke. Ya, sebelumnya nanti itu kayaknya yang cuma bisa kontrol PPT cuma saya. Jadi nanti kalau misalkan mau mau next ke slide berikutnya bilang aja next gitu, nanti saya klik buat next slide gitu. Jadi udah, silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Halo, Tes. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar semuanya? Oke. Ya udah, dari slide pertama yaitu tugas 2 akuntansi biaya. Dari kelompok 2 yaitu Haryanti, Kut Hendarti, dan saya sendiri Eka Apriani. Dan untuk slide kedua, Ibu next slide. Next slide. Slide kedua yaitu sistem produksi lanjutan. Di sini kita mau ngebahas modul 7 ya. Jadi dalam modul 7 itu ada laporan kos produksi penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Laporan kos produksi penambahan bahan baku setelah departemen pertama itu memiliki pengaruh seperti yang pertama, tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Jadi di sini contohnya ya, langsung ke contohnya itu penambahan bahan baku di departemen berikutnya tanpa adanya penambahan kuantitas adalah penambahan ban pada perusahaan perakitan mobil. Kalau ban itu adalah bahan baku. Kenapa bahan baku? Tetapi kenapa di sini penambahan ban ini tidak akan menambah jumlah unit mobil yang dihasilkan. Jadi intinya dalam perusahaannya itu biarpun bannya bertambah tapi tidak akan menghasilkan jumlah mobil yang lebih banyak. Kemudian yang kedua itu peningkatan jumlah unit yang diproduksi tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Contohnya penambahan baku yang akan meningkatkan jumlah unit yang diproduksi tetapi tidak menambah kos produksi adalah penambahan air pada perusahaan cat. Tentu saja ini dengan asumsi bahwa air diperoleh tanpa kos. Penambahan air pada cat akan menambah volume jumlah unit dari cat tersebut, tetapi karena air diperoleh secara gratis maka tidak ada penambahan pada kos produksi. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan jumlah unit yang diproduksi serta dengan penambahan kos produksi. Contohnya penambahan gula pada perusahaan pembuat sirup karena gula memiliki kos dan penambahan gula akan menambah volume atau jumlah unit sirup yang diproses. Kemudian modifikasi laporan kos produksi Departemen B untuk kondisi 2 dan 3. Oh ya, itu tadi di halaman 75 juga ada tabel di situ laporan produksi Departemen A, ada contoh soalnya kan. Terus ada laporan produksi Departemen A bulan April 2000 sekian-sekian, bisa dilihat di modul ya halaman 7 sampai 5. Jadi di situ intinya tabel 71 itu menunjukkan laporan kos produksi Departemen A dan tabel 7.2 itu menunjukkan laporan kos produksi Departemen B. Laporan kos produksi dalam kondisi terdapat penambahan bahan baku di Departemen B yang mengakibatkan adanya penambahan volume unit yang diproses, tidak mempengaruhi penyusunan laporan produksi Departemen A. Laporan produksi Departemen A disusun dengan prosedur yang sama dengan yang sudah dibahas di modul sebelumnya. Sehingga di modul ini dibahas lagi untuk mengingatkan kita tentang penyusunan laporan kos produksi Departemen B mengalami beberapa modifikasi, dan modifikasinya bisa dilihat di slide itu. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Dan untuk langkah 1 itu kuantitas.
Kuantitas di sini yaitu jumlah unit transferan dari Departemen A harus dimodifikasi karena adanya penambahan jumlah unit di Departemen B akibat penambahan bahan baku. Informasi unit ditambahkan ke produksi harus ditunjukkan dalam schedule ini. Jumlah unit transferan dari Departemen A 10.000 ditambah dengan unit ditambahkan ke produksi sebesar 10.000 unit. Total unit diproses di Departemen B menjadi 50.000 unit. Kemudian di langkah kedua yaitu unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen tetap sama dengan yang telah dibahas di modul 6. Perbedaannya hanya terkait dengan jumlah unit. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kos dipertanggungjawabkan. Di sini modifikasi dilakukan pada penentuan kos unit produk yang diperoleh dari Departemen A. Kos unit dihitung dengan membagi kos total transferan dari Departemen A dengan jumlah unit produksi yang telah disesuaikan sehingga kos produksi transferan dari Departemen A sebesar 480 juta rupiah dibagi 50.000 unit. Kos unit total merupakan penjumlahan kos per unit transferan dari Departemen A setelah adanya penyesuaian jumlah unit ditambah dengan kos total ditambahkan di Departemen B. Kemudian langkah yang keempat yaitu kos pertanggungjawaban. Kos pertanggungjawaban ini penentuan kos menggunakan prosedur yang sama dengan yang telah dibahas sebelumnya juga. Di sini ada tabel 7.1 tentang laporan kos produksi Departemen A. Bisa dibaca di masing-masing modulnya. Kemudian untuk next slide Ibu. Di slide ketiga ini ada laporan kos produksi produk dalam proses awal. Umumnya diterapkan pada perusahaan dengan karakteristik proses produksi yang berjalan secara kontinu atau berkelanjutan. Terus continue di sini itu dapat diartikan bahwa proses produksi akan terus berjalan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dan produk yang diproses mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya. Kemudian unit-unit dengan beragam tingkat penyelesaian. Yang pertama, di situ ada unit masuk ke proses dan selesai selama periode waktu sekarang. Yang kedua, unit telah diproses di periode sebelumnya dan selesai pada periode waktu sekarang. Kemudian yang ketiga, unit masuk ke proses dan belum selesai pada periode waktu sekarang atau produk dalam proses akhir. Kemudian next slide itu metode. Di modul itu halaman 7.17 ya, metode. Di slide ini kita akan menjelaskan tentang metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Dilakukan pemisahan antara produk dalam proses awal dengan produk yang diproses di periode sekarang. Di sini unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditransfer dikurangi PDP awal kali tingkat penyelesaian ditambah PDP awal kali tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah PDP akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian. Kemudian cost unit sekarang di sini sama dengan cost ditambahkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian dalam metode ini ya, cost produk dalam proses awal ditambahkan pada cost produksi periode